yang membuat kita semangat walaupun dengan keadaan yang sangat terbatas ini, karena di sini tidak ada sekolah Indonesia, tidak ada pendidikan formal, sehingga mau tidak mau kita masukkan di klasikal ini ya, atau di tempat pengajian ini, termasuk cara berhitung, cara membaca Al-Quran, termasuk juga cara membaca bahasa Indonesia. Tapi nggak ada itu ya, misalnya kasih PR untuk anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Kota Taif. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini saya kebetulan mengunjungi sahabat Salam dan melihat proses belajar mengajar mengaji yang ada di Kota Taif. Ternyata pada sore hari ini kita kedatangan salah satu, katanya sih wallahualam, murid baru, yaitu Madam Pengusaha Arab. Makanya nanti kita ngobrol-ngobrol kenapa beliau juga ada di sini, karena biasanya tidak ada ya. Oleh sebab itu, untuk sahabat-sahabati nanti kita akan ngobrol. Dan juga ini Masya Allah ada adik-adik kita, anak-anak kita yang sedang belajar juga di sini. Oke, ini dengan siapa ini? Dia ini? Nia ini? Nova. Dan tentunya ini sahabat Salam. Dan juga sahabat ini ada Madam Sherly, yaitu Madam Pengusaha Arab. Kenapa beliau ada di sini? Apakah benar menurut informasi beliau ingin belajar mengaji kepada sahabat Salam? Namun sebelum ke Madam Sherly, saya mau nanya dulu nih ke sahabat Salam. Sahabat Salam udah berapa bulan nih ngajar di sini? Baru berapa bulan, baru berapa minggu kayaknya. Masih baru sih. Baru ya, 1 bulan lebih ya. Pokoknya habis Ramadan ya kalau nggak salah. Kalau Tia ini udah berapa bulan belajar sini? Oh, 2 tahun ya. Udah 2 tahun di sini. Sudah khatam apa belum? Belum. Sudah halaman berapa nih? 283. Oh, 283. Kalau Nia udah berapa tahun? Sama. Oh, barengan ya. Kalau Nova? Sama juga. Oh, barengan. Oke, dan ini juga ada Madam Sherly. Udah lama ngaji di sini? Bukan saya, Pak. Oh, siapa? Saya hanya nganterin anak aja. Oh, nganterin anak. Saya kira muridnya sahabat Salam juga, barusan kaget saya. Boleh sih ya mau ngaji sama Salam deh. Oh, jadi kesini memang pertama kali ya? Iya, awal pertama kali kesini karena nganterin anak saya, Amira sama Alin. Oh, untuk ngaji di sahabat Salam ya? Oh, jadi kesini memang hanya untuk nganter anaknya itu ya? Untuk nganter anak saya. Karena kebetulan kan ada anak teman saya juga pada ngaji di sini, temennya Alin. Oh gitu. Terus setelah aku lihat di YouTube, lihat ada Hayat, ada Amora, sedangkan mereka itu kan temennya anak saya. Jadi Alin itu tergiur, pingin gitu. Jadi ini hari pertama ya anak sampean kesini ya. Dan sebelumnya pernah mengaji di tempat lain atau tidak? Enggak. Belum. Oh, memang ini yang pertama ya. Karena emang Alin kan baru umur 6 tahun. Jadi awal lah. Awal ya. Bagaimana nih sahabat Salam nih? Ada santri baru nih kayaknya nih. Ya, alhamdulillah sih ikut senang, ikut bahagia, apalagi bisa memotivasi anak-anak yang baru-baru ke sini. Sebetulnya sih saya merasa bahagia sekali ya. Ya mudah-mudahan seterusnya teman-teman dari anak didik kita ya bisa tambah banyak lagi, dan teman-teman yang belum ngaji bisa datang lagi, lebih ramai lagi. Tentunya mudah-mudahan membawa dampak positif kepada adik-adik semua gitu. Betul. Ini di belakang ini banyak anak-anak sahabat. Kebetulan juga Alin kan seneng banget sama Salam. Oh gitu. Nah, setelah lihat kalau Salam yang ngajarin, ya saya mau gitu. Mana Alin? Sini Alin ini nih. Ya, ini Alin nih. Barusan udah belajar awal talim istiqra badai aba. Oh, dia sudah nyampe aba katanya, Masya Allah. Jadi sebelumnya memang sama sekali tidak disentuh pendidikan Al-Quran ya? Suka kalau di rumah gitu ya, kalau sama bapaknya atau sama saya. Tapi kadang-kadang dia pegang Quran sendiri gitu. Kan lihat temennya itu ngaji, dia pegang Quran sendiri gitu. Kalau saya ngajarin dia nggak mau. Makanya kebetulan biarlah di sini. Gitu. Betul, biar banyak temennya juga di sini ya, Masya Allah. Alin senang nggak? Senang ngaji di sini? Coba Alin barusan dia ajarin ngitung juga ya. Wahid, itu gimana coba? 1 2 3 4 5 6 7 8
pinter ini. Kalau dia apa enggak? 1 sampai 10. Tahu lah, udah besar. Alin pinter ya, baru ngaji Masya Allah. pertama udah pinter, Masya Allah. Dan ini sahabat, ini salah satu peserta didik. Sebenarnya di belakang banyak ada siapa ini? Abdullah nih. Sini Abdullah, sini Abdullah. Abdullah ini ketua kelas di sini sahabat. Ini Rais Madrasah. Ini ketua kelas. Beliau juga yang ngatur anak-anak biasanya untuk berbaris, mau sholat ya Abdullah ya. Dan beliau sedikit bisa bahasa Indonesia ya, nggak begitu lancar dan Masya Allah. Sekarang Abdullah udah halaman berapa ngaji? English or Arabic? English? Ya? Which part? Iya, gitu. Oh, dia sudah surah Nisa, Masya Allah. Dan memang di sini yang menjadi garda pendidikan agama untuk sementara ini ya, di saat ini hanya tempat ini sahabat, karena memang sekali lagi saya katakan memang tidak ada lembaga pendidikan untuk sementara ya, Khusus di Kota Taif ya. khususnya di Kota Taif ini untuk yang formal, jadi kita adakan secara informal. Namun walaupun demikian banyak menghadirkan peserta-peserta didik yang sekarang sudah banyak yang sudah hatam Iqra ya. Iqra. Kam nafar halas hatam Iqra? Mustafa, Farid, Fauzi, Febri. Kamu mungkin kullu takriban. Asyara? Sabah gitu. Udah sekitar 7 orang udah hatam Iqra. Ini yang baru ya, kecuali ini yang besar-besar udah dari dulu udah hatam ya. Sejak kan ini tempat yang kedua sahabat, dulunya di rumah saya, dan untuk yang besar-besar ini sudah Iqra-nya di rumah saya kan hatamnya kan. Ini Masya Allah. Mudah-mudahan nanti Alin bisa kerasan di sini. Amin. Ya Alin ya. Lazim minta bukra ijihina kaman. Oke? Maksud Alin udah senang? Iqra, badin ilaf, Iqra, ilaf gitu. Jadi ini gimana nih? Saya mau nanya ke Madam nih. Apakah Alin sudah bilang ke babanya ingin ngajikan di sini, dan bagaimana sih tanggapan baba itu? Iyalah, kalau saya tanpa persetujuan Baba ya mana mungkin lah. Jadi saya minta pendapat Baba dulu. Kata Baba ya udah bagus katanya gitu. Oh, jadi udah kesepakatan dengan baba ya, memang setuju untuk di sini. Iya. Karena kenapa sahabat banyak biasanya kalau orang Arab sendiri ya, itu apalagi anak perempuan biasanya harus sekolahnya di sama-sama perempuan dengan lembaga pendidikan yang khusus anak-anak perempuan gitu ya. Iya. Ternyata baba agak keberatan ya. Agak keberatan karena emang kan udah dari awal juga kita bergaulnya sama sesama Indonesia. Dan ini apa sih kalau menurut sahabat salam yang harus dibawa oleh Alin nih? Kan ini pertama kayaknya nggak bawa apa-apa nih. Iya, yang penting yang pertama dulu bagaimana untuk bisa betah dulu. Ya, saya mencoba untuk menemani Alin itu bagaimana untuk kerasan yang pertama, karena terus terang kalau misalnya walaupun kita bisa baca, kalau misalnya tidak kerasan, tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, tentunya kan nggak betah, ujung-ujungnya minta pulang, minta ini. Tapi awal-awal pokoknya diusahakan biar Alin tuh kerasan dulu di sini, bergabung dengan teman-temannya yang lain. Gitu. Jadi tidak langsung dicekoki dengan pendidikan ya? Enggak, pendidikan itu nanti. Yang penting yang pertama, kalau menurut saya sih yang penting bisa beradaptasi dulu. Betul. Bisa punya teman dulu. Urusan masalah mengaji itu nanti setelah beradaptasi dengan teman-teman. Karena terus terang kalau sudah bisa beradaptasi, tentunya cara mengajarnya itu lebih mudah. Mudah ya. Jadi ini sahabat, biasanya kalau awal-awal ini masih diantar ya sama mamanya ya. Karena ini masih awal, anaknya tidak mau ditinggal, sehingga sahabat salam katanya barusan yang pertama untuk membuat Alin betah atau kerasan di sini dulu, sehingga dia sudah mulai mengenal temannya, sehingga nanti kita akan berikan Al-Quran untuk Alin. Untuk sementara Iqra ya. Untuk sementara kita hanya sosialisasi aja dulu ya. Dan memang sengaja mamanya tidak diizinkan pulang karena barusan mau ke kamar mandi aja, kalau nggak ada mamanya kan nggak mau. Karena belum terbiasa. Nanti kalau sudah sehari, 2 hari atau 3 hari, insya Allah nanti sudah terbiasa. Dan mungkin sistem kayak gini sama juga ya Betul, di Indonesia ya. juga seperti itu. Di bagian PAUD pastinya orang tua
untuk hari pertama seminggu lah pasti biasanya ditemani orang tua. Setelah bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan teman-temannya, biasanya walaupun ditinggal itu anak-anak tuh kerasan. Jadi kita guru yang membimbing itu lebih mudah, yang penting suruh kumpul bareng, saling bersama-sama gitu. Betul. Ini kalau buat Madam Sherly nih, gimana melihat, barusan kan melihat proses belajar mengajar ya, karena ini sudah selesai. Sahabat, barusan Madam Sherly melihat langsung, gimana nih menurut tanggapan Madam Sherly ini? Menurut saya ya Masya Allah, tabarakallah ya, gimana ya, bagus lah itu bagi saya gitu ya. Karena ingin anak saya biar bisa ngaji, soalnya kalau di rumah itu sangat susah banget kalau untuk diajarin. Bukan karena kita nggak mau, tapi menguras emosi juga kalau di rumah. Betul. Banyak karena anak kalau belajar ke orang tuanya kadang nggak nurut juga, ya kan? Manja. Terkadang orang tuanya juga nggak sabar juga, nggak bisa dikit langsung mukul kan gitu. Dan kurang adanya teman, sehingga dia itu kadang jenuh, malas gitu pasti ada. Malas, iya. Tapi kalau ada partnernya, ada temannya, ngaji bareng ikut gitu. Lupa akan. Iya, makanya hal-hal saya itu. tadi waktu pertama Alin ngaji itu kan Ariba itu saya bikin video, saya kirimkan ke bapaknya agar bapaknya lihat gitu prosesnya gimana. Masya Allah, Masya Allah. Dan di sini sahabat, ternyata bukan hanya belajar Al-Quran ya, tapi belajar bahasa juga. Karena ada di sini ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia. Beliau bahasa Inggris, ya kan? Ada barusan itu yang bahasa Arab. Dan ini yang palingan ini nih, sini Fauzi sini nih, Masya Allah. Ini murid kita yang paling lucu ini, Masya Allah. Masya Allah nih. Fauzi udah belajar bahasa apa aja di sini? Inggris sama Arab ya? Coba Fauzi hitung bahasa Inggris sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Masya Allah. Jadi minimal berhitung bisa ya, walaupun karena di sini sahabat terus terang tidak ada sekolah Indonesia. Itu yang membuat kita semangat walaupun dengan keadaan yang sangat terbatas ini. Karena di sini tidak ada sekolah Indonesia, tidak ada pendidikan formal, sehingga mau tidak mau kita masukkan di klasikal ini ya, atau di tempat pengajar ini, termasuk cara berhitung, cara membaca Al-Quran, termasuk juga cara membaca bahasa Indonesia. Tapi nggak ada itu ya, Apa? misalnya kasih PR untuk anak nulis alif ba gitu. Dulu kita terapkan seperti itu, cuman karena sekarang membludak ya. Sekarang kam nafar iji kulu 20 ziyada sah. 20 orang lebih dengan tempat yang seperti ini. Dulu bener kan ya, dulu saya kasih PR, kerjakan di rumah, suruh nulis aba, tasat, pakai bahasa Arabnya, termasuk bahasa. Karena kita keterbatasan waktu ya, namun nanti kita akan musyawarahkan. Mudah-mudahan nanti juga saya mau ajukan ke Jeddah. Di sana ada sekolah Indonesia Jeddah. Saya ingin menanyakan mungkin ada buku-buku yang bisa bisa diberikan kepada anak-anak untuk belajar, khususnya misalnya seperti cara membaca Latin atau cara berhitung atau kurikulum yang sesuai dengan anak-anak. Karena kenapa? Di sini ini sulitnya sahabat, karena tiap tingkatan itu tidak sama. Ada yang masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai SMP, yang mana nggak mungkin yang kecil aja Pak, maksudnya yang awal masuk itu kasih yang kecil-kecil aja. Kalau yang udah gede kan ya udah kan udah. Maksudnya yang kecil-kecil aja biar mereka semangat kalau datang, oh mama saya punya PR. Karena kalau yang gede kasih aja PR-nya untuk menghafal. Betul. Kalau menghafal sudah kita terapkan. Jadi ini masukan bagus sahabat dari Madam Sherly ini. Mudah-mudahan nanti kita pertimbangkan masukan ini, ya istilahnya cara nulis Latin gitu ya, atau berhitung ya. Menghitung. Tulisan 1, 2 gitu, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya gitu. Oke, demikian sahabat. Ini Masya Allah, saya ucapkan terima kasih kepada Madam Sherly yang sudah mempercayakan kepada sahabat salam, kepada kami untuk mendidik anaknya. Kenapa saya bikin video ini? Supaya sahabat-sahabat ini juga mengetahui
bagaimana keseharian kita, para TKI, para PMI, khususnya kami yang ada di sini dan khususnya anak-anak kami ini yang walaupun dengan keadaan yang sangat terbatas masih semangat, masih berusaha untuk selalu mendapatkan ilmu, khususnya yaitu ilmu agama dan ilmu untuk baca Al-Quran. Coba ini kalau kita tanyakan kepada anak-anak didik kita ya, ini diajarin apa saja di sini? Ya, selain baca Al-Quran, Nova apa aja? Ya, diajarin ngitung, diajarin baca agama. Terus cara apa? Sholat. Terus cara apa lagi? wudhu. Cara ngambil wudhu. Dan saya terapkan juga, saya ajari ada berapa rukun Islam, ada berapa rukun iman, termasuk bagaimana wudhu yang baik, bagaimana sholat yang baik. Pokoknya pondasi-pondasi dari rukun iman Islam itu saya benar-benar terapkan di sini. Karena kenapa? Karena tugas kita selaku orang tua, sedangkan kami adalah sebagai pengganti untuk sementara, adalah hal-hal yang mengenai tentang agama. Walaupun yang lain nanti kita sisipkan sesuai dengan usulan dari Madam Sherly. Oke, demikian sahabat, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi, mudah-mudahan anak-anak kita khususnya yang ada di luar negeri ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan bisa membaca Al-Quran semua. Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa mendoakan orang tuanya di saat kita sudah meninggal dunia. Dari Kota Taif, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Silahkan mampir ke channelnya Sherly Banten, juga ada channelnya. Ada juga Nova Noviana, dan juga ada sahabat salam yang lagi ngasuh ini karena ada yang kecil juga nih. Masya Allah, mudah-mudahan Ini bermanfaat. paling kecil ya. Ya, ini paling kecil, ini anaknya sahabat salam nih. Nah, itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dari Kota Taif saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.